Halo Great, balik lagi dengan Okir Harjo lagi di sini dan kembali di channel kiper kesayangan kita, Great Goalkeeping. Nah, dulu-dulu kan kita udah bahas tentang eh waktu dulu-dulu kita udah bahas tentang latihan, tentang challenge ya. Kita udah sampai challenge juga sama teman-teman saya, teman-teman kiper. Dan sekarang kita akan buat segmen yang berbeda yaitu tentang peralatan kiper. Nah, di peralatan kiper ini kita akan bahas tentang kiper futsal dulu ya. Kan kalau kiper sepak bola itu udah ada review sarung tangan kiper ya. Terus kalau sepatu sih belum. Ya siapa tahu nextnya ada ya sepatu khusus kiper yang nyaman untuk kiper dan cocok untuk kiper. Nah sekarang kita akan berfokus ke sepatu, bukan sepatu ya, perlengkapan untuk kiper futsal. Perlengkapannya ada apa aja sih, dari perlengkapan utama, perlengkapan yang membantu kiper, terus yang ya semuanya udah kita bahas ya. Kita langsung ke nomor pertama aja. Oke, let's go. Yang pertama ada peralatan utama ya. Peralatan utama kayak sepatu. Nah, sepatu ya udah jelas ya. Mau pemain mau flank, mau anchor atau bahkan pivot pun pakai sepatu ya, pakai sepatu. Terus pakai kaos kaki, pakai sneaker juga jangan sampai lupa. Untuk kiper futsal walaupun ada pelindung nanti di lutut ya, tapi ini harus banget dipakai sama kalian. Ini eh nggak ini ya, nggak matok harus merek apa, ukuran segimana, itu menyesuaikan sama ukuran kaki kalian masing-masing. Menyesuaikan sama umur juga ya. Nah, itu kan beda-beda. Terus nyamannya pakai apa, itu juga beda-beda. Jadi nggak matok harus merek apa. Kalau saya sendiri sekarang untuk sepatu masih cocok pakai Adidas. Sebenarnya bukan cocok apa ya, gimana ya. Jadi cocoknya itu pakai sepatu Adidas ini sebenarnya emang dulu penasaran sama brand Adidas Ori gitu ya, original. Jadi pakai brand Adidas ini. Dan ini pun sepatunya udah cukup awet. Dan kalau nextnya mungkin saya akan beli dari brand lokal atau Denders mungkin ya. Nextnya itu kaos kaki. Kaos kaki ini juga penting. Kaos kakinya pakai yang panjang ya. Jadi kaos kakinya itu kan kalau kiper futsal apalagi ya, itu kan nanti sampai apa itu namanya? Ya nyerodot gitu ya. Slide gitu. Nah, itu kan betisnya, kakinya, tulang kering harus dijaga pakai ini. Apalagi kita harus pakai Sindecar juga. Di sini kita harus pakai semuanya. Terus pakai kaos kakinya ini mau yang seukuran di bawah lutut, mau di atas lutut, itu opsional banget. Gimana nyamannya, itu kan nyamannya orang beda-beda. Sama kayak tadi ya. Oke, kita next ke yang selanjutnya, oke? Yang selanjutnya, itu ada ini, knee pad. Knee pad itu menjadi nomor 2 yang terpenting ya. Ya, nomor 2 yang terpenting di peralatan futsal ini. Kenapa yang terpenting nomor 2? Soalnya kan yang pertama tadi, peralatan utama yang wajib banget kalian pakai, termasuk jersey. Aduh, lupa lagi tadi. Ya, jadi jersey harus kalian pakai. Terus selanjutnya itu kalian harus pakai Sindecar. Sindecar ini kalian wajib pakai ya. Sindecar ini soalnya kan kalau kiper futsal itu kebanyakan slide pakai lutut, bahkan ya untuk one on one atau bahkan split juga. Split itu kalian harus pakai ini biar lutut kalian bisa aman. Dan kalau untuk knee pad ini nggak biasanya sih ya, ini saya baru pertama kali pakai Jonas. Dan kalau saya selama pakai Jonas ini sebenarnya aman-aman aja dan cukup awet juga, terus nyaman juga, cocok gitu ya kalau sama saya. Dan ini tuh waktu itu harganya kisaran berapa ya, sekitar 100.000 waktu itu lagi promo, sekitar 100.000. Terus ya cukup terjangkau untuk kalian ya, teman-teman kiper. Selanjutnya untuk peralatan kiper yang terpenting ketiga itu adalah ini. Tappingnya itu kan kalau biasanya pakai finger tap, tapi kalau saya gara-gara di toko terdekat saya itu nggak ada finger tap, jadi makanya saya pakai kinesiologi tap buat tapping di jari di lingkar-lingkar. Dan biasanya saya itu pakai 8 cm aja, tergantung ukuran jari ya, nyamannya berapa. Terus jangan sampai tertekan juga, jangan sampai nggak tertekan sih ya. Jadi kita buka dulu aja kinesionya. Ya, udah dikit lagi.
Udah dikit lagi, tinggal segini lagi. Udah harus beli lagi. Ya ini biasanya saya pakai untuk futsal doang ya. Kalau untuk sepak bola nggak pernah saya pakai. Nah ini saya pakai gara-gara saya pernah dislokasi jari juga itu. Jadi ya ini jadi alasan kenapa finger tape itu ada di urutan ketiga untuk peralatan yang terpenting bagi saya. Bagi kiper lain mungkin beda-beda, itu opsional ya. Ini bagi saya penting banget. Ini udah dipotong di 8 cm 8 cm ya, sesuai ukuran jari saya aja. Soalnya nggak pernah dipakai di mana ya, di sini atau di paha, itu nggak pernah saya pakai. Soalnya saya pakai secukupnya aja demi irit budget juga. Soalnya kita emang tim efisien ya. Oke, setelah kinesio, selanjutnya itu adalah nggak bawa barangnya. Ya, sebenarnya yang keempat itu yang terpenting itu ada elbow pad itu yang disikut ya, yang bisa pakai disikut untuk kiper. Nah itu biasanya penting juga untuk kiper. Cuma kenapa itu disimpan di urutan keempat? Yang pertama karena saya itu emang pernah dislokasi jari nah ini nih, gara-gara futsal nih dia pernah dislokasi. Jadi saya lebih prefer mementingkan untuk finger tape daripada ini elbow pad. Kalau elbow pad itu menurut saya opsional. Cuma kalau udah sampai tingkat profesional itu boleh dipakai. Soalnya kenapa, itu banyak banget ya slide ini. Sikut itu banyak nge-slide ke lapang, itu bahaya ya. Itu harus diantisipasi pakai elbow pad. Terus elbow pad juga berfungsi untuk nahan bola. Ini kan agak ngegembung gitu ya. Nah agak ngegembung itu bisa kalian untuk nahan gitu. Itu jadi makin nutup ruang untuk syuting. Jadi kalian bisa pakai elbow pad itu untuk nutup ruang ini juga ya, ruang syuting. Itu agak menguntungkan. Cuma kalau saya belum mau pakai. Kenapa? Soalnya saya masih ngerasa nyaman untuk ini. Untuk kan kalau elbow pad itu jadi agak kaku ya, tangan itu agak gini terus nih. Jadi agak nekuk terus. Cuma kalau saya lebih suka fleksibel tangannya. Cuma untuk selanjutnya mungkin saya juga bakal pakai elbow pad. Nah itu udah semuanya udah 4. Cuma ada satu lagi yang menurut saya penting. Ini nih. Ini nggak penting-penting amat ya sebenarnya. Ini opsional. Nah ini tuh legging apa ya, base layer deh. Nah base layer tuh, base layer untuk celana. Nah seperti yang kalian lihat ya kalau di Instagram pribadi saya. Di Instagram pribadi saya itu setiap saya main bola, setiap saya main bola, mau main futsal atau bahkan olahraga jogging pun, saya selalu pakai legging kayak gini. Gak matok harus brand apa, ya pokoknya asal nutup lutut deh, itu pokoknya kalau nggak pakai ini saya nggak pede. Ya itu doang sih. Jadi makanya kalau ini opsional ya, nggak wajib kalian pakai. Cuma kalau ada yang nyaman pakai kayak gini, pakai legging atau base layer, bisa kalian pakai juga. Nggak matok harus brand apa. Ini pun no brand ya, belinya pun murah, asal nutup paha, lutut, ya itulah. Nah jadi kita review lagi untuk urutan peralatan terpenting untuk kiper futsal. Yang pertama itu tentunya yang penting-penting ya, yang seperti jersey itu udah basic banget ya, jersey, kaos kaki, terus shin guard, decker untuk di tulang kering itu harus kalian pakai. Terus iya ini gitu ya. Ini yang kedua, urutan kedua itu knee pad harus dipakai untuk kiper. Itu cukup wajib. Kenapa? Karena kalian itu kan pasti nge-slide itu akan memudahkan kalian untuk menjaga gawang. Itu ya enak banget deh pokoknya kalau kalian pakai. Terus di urutan ketiga ada ini tapping untuk jari. Tapping di jari itu bagi saya penting di bundel ya, di bundel. Kalau saya biasanya kan ya, buat saya ulang lagi, saya biasanya pakai 8 cm itu sampai 8 petak gitu ya. Nah itu 1 cm 1 petaknya saya biasa pakai 8 cm. Ini opsional banget ya. Gimana ukuran jari, bisa ada yang lebih besar jarinya, ada yang lebih kecil, itu menyesuaikan aja. Diirit-iritin juga, itu karena ya irit-irit dompet dah lah ya. Terus yang selanjutnya itu yang keempat ada elbow pad itu kalian harus pakai juga ya, terutama untuk sikut untuk ini ya,
Nyerodot ke lapang, nyerodot itu apa, nge-slide lah. Bahasanya nge-slide. Nah itu, nyerodot terlalu bahasa Sunda. Nah terus yang terakhir itu, ini yang opsional ya, base layer, legging. Itu opsional, kalian mau pakai boleh, nggak pakai juga bebas. Ya, jadi segitu aja video untuk kali ini. Videonya agak singkat, tapi cukup membantu kalian untuk makin hebat di lapang futsal ya. Terus untuk selanjutnya, kalau kalian mau tahu tips tentang kiper futsal atau dan yang lainnya, kalian bisa komen di bawah kayak biasa ya. Kayak biasa nanti kalian, Bang mau request ini dong, mau tips goal kick. Waktu itu juga ada ya dari teman kita, teman kiper, ada yang request goal kick. Soalnya susah gitu kalau mau goal kick, naik yang jauh deh, yang tinggi kalau naik ya. Ya seperti itu. Kalian jangan ragu untuk komen, terus kasih like-nya, subscribe juga, pencet tombol merahnya agar kalian berlangganan, terus nggak ketinggalan video-video terbaru dari Great Goalkeeping. Oke, seperti biasa, have a great day and always work hard to be a great goalkeeper. Keep spirit, keep clean sheet.